Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Kuku pribadi. Hari ini saya akan mencoba memberikan kesaksian tentang perjalanan iman saya dari pengalaman akan kehilangan orang-orang terkasih. Hari ini saya akan berbagi pengalaman rohani yang telah membentuk iman saya hingga saat ini. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan, tantangan, dan akhirnya penghiburan dari Tuhan. Singkat cerita, dari pengalaman pernikahan saya dan istri, saat anak pertama saya lahir, saya dan istri merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kehadirannya menjadi berkat bagi kami. Namun, kebahagiaan itu tetap ada masalah yang terjadi. Ternyata setelah kelahiran anak, kami baru mengetahui bahwa anak kami memiliki kelainan kesehatan pada saat itu. Dan kesehatan ini membuat dia sering keluar masuk rumah sakit. Setiap ada debu ataupun musim flu, dia akan masuk rumah sakit. Karena di situ dia akan memiliki lendir yang begitu banyak dalam sirkulasi pernapasannya dan membuat dia sulit untuk bernapas. Pada saat itu, perasaan saya sebagai orang tua ya pastinya bertanya kepada Tuhan. Mengapa saya harus mengalami ini, Tuhan? Apakah dosa-dosa saya yang selama ini mempengaruhi anak saya menjadi seperti ini? Ataukah memang saya tidak berkenan? Waktu itu banyak pertanyaan seperti itu. Hari-hari yang kami lalui adalah dengan istri akhirnya menjalani apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk anak. Yang pasti anak juga mengalami kejang pada saat itu yang memaksa saya dan istri untuk mengambil keputusan besar untuk resign dari pekerjaan dan berwira swasta. Karena pada saat itu istri bekerja di luar kota, jadi kami mengambil keputusan untuk sama-sama resign dan fokus untuk berwira swasta agar lebih fleksibel untuk mendampingi anak baik dalam pengobatan. Pada waktu usianya sudah 2 tahun, akhirnya kami mengambil keputusan, maaf, bukan 2 tahun, mendekati 2 tahun, kami mengambil keputusan untuk pergi ke Jakarta. Kami mengambil keputusan untuk melakukan check up total di Jakarta, dan kira-kira dari sana kami akan mendapatkan langkah-langkah apa yang terbaik untuk dilakukan terhadap anak saya. Saat itu saya memeriksakan anak saya selama 2 bulan di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan saya sampai mengkos di sana. Dan pada saat di rumah sakit tersebut, pada awalnya saya hanya merasakan bahwa kok saya sendiri yang mengalami ini gitu. Tapi ternyata saya bertemu dengan banyak orang tua yang sedang berjuang sama seperti kami, bahkan anak-anaknya juga ada yang mengalami gejala seperti anak kami. Akhirnya di situ saya sadar mereka juga sama seperti kami. Apa yang kami rasakan mereka juga rasakan. Hal ini juga menjadi penguatan bagi kami, dan kami pun bisa menjadi saling menguatkan. Karena pada saat itu ada dokter yang pernah berkata kepada saya, anak-anak yang memiliki gejala kesehatan seperti ini kemungkinan masa hidupnya tidak lama. Dan pada saat saya ketemu dengan orang tua yang memiliki anak yang serupa pengalaman hidupnya, anak itu bisa bertumbuh hingga usia 14 tahun pada saat itu dan masih sehat. Tetapi dengan pengawasan dokter, perawatan, dan terapi obat terutama, itu memberi penguatan bagi kami. Oh, berarti harapan kami besar bahwa anak kami akan bisa bertumbuh dan besar jadi remaja gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya mulai merenung. Mungkin Tuhan menghadirkan anak pertama saya untuk mendidik saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mengajarkan saya untuk menjadi lebih bersabar, lebih empati, dan lebih berserah kepadanya. Karena dengan basic saya dari bidang psikologi, selama ini saya hanya belajar secara teoritis tentang empati. Tetapi
saya belum bisa merasakan seutuhnya. Nah, sebelum usianya genap 3 tahun anak saya, dan itu pada saat itu terapi obatnya sudah mau selesai, kami dihadapkan dengan kenyataan yang paling menyakitkan. Anak kami masuk rumah sakit dan sempat koma selama 1 hari. Kemudian ketika sadar, dia mencari orang tuanya, meminta makan dan minum, kemudian tidur kembali. Dan pada saat dia tidur kembali itu, dia tidak bangun-bangun kembali. Perasaan saya pada saat itu sebagai orang tua campur aduk. Sedih, marah, kecewa, dan putus asa. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya? Mengapa harus saya mengalami ini? Di luar sana banyak orang yang mungkin tidak ingin anaknya, tetapi mereka bisa hidup sehat. Anak-anak itu tumbuh. Sementara kami yang begitu mencintai anak kami, kenapa harus kehilangan dia? Saya saat itu marah terhadap Tuhan. Namun dalam kemarahan dan kesedihan, saya tidak pernah menyangkal Tuhan. Saya masih percaya dan memiliki keyakinan seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini pasti ada tujuannya. Mungkin di tahap kesedihan ini, kita memang akan marah kepada Tuhan, tetapi saya percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan dalam salah satu teori psikologi juga mengatakan tahapan-tahapan kesedihan adalah kita akan marah kepada Tuhan, bisa. Karena seperti kita marah kepada ayah kita atau bapak kita, tetapi tidak menyangkal. Kemudian dari tahapan marah itu kita akan sedih, kemudian menerima. Kepergian anak kami ini sangat memukul hidup kami. Yang pasti istri juga sangat berdampak. Selama setahun penuh kami selalu mengunjungi makamnya. Ini adalah salah satu cara kami mempertahankan kesehatan mental kami. Tanpa satu hari pun terlewatkan, setiap hari kami kunjungi makam. Karena kami beranggapan bahwa ia hanya berpindah tidur, bukan benar-benar pergi. Ini untuk mempertahankan mental kami dari rasa sedih kami. Dan banyak orang waktu itu berkata, ayo sudah program anak lagi. Ini bagi saya sebuah bukan kata penghiburan pada saat itu, tetapi anggapan bahwa anak saya sepertinya cuma sekedar benda. Tapi saya cuma, itu dalam hati saya. Dan hal itu juga menjadikan saya butuh 2 tahun untuk saya dan istri benar-benar yakin untuk berencana memiliki anak. Karena selain ada perasaan berkecamuk, ada rasa takut dari hati kami, apakah kami bisa membesarkan dan menjaga anak-anak kami kembali. Karena pada saat anak kami yang pertama kami merasa gagal sebagai orang tua. Nah, pada saat kami memprogram, kami juga tetap berdoa kepada Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan agar yang terbaik yang terjadi. Nah, kemudian istri saya hamil setelah 2 tahun. Pada saat ke dokter kandungan itu juga merupakan salah satu ketegangan sendiri bagi kami. Karena pada saat ke dokter kandungan itu seperti kami mengingat masa-masa dulu. Kami takut ketika nanti ada dokter kandungan menyampaikan sesuatu yang mungkin akan membuat kami merasa kecewa. Dan kemudian satu hal yang membuat saya takjub adalah anak kedua kami adalah laki-laki bukan perempuan. Dan di situ Tuhan seperti merancang supaya saya tidak akan melampiaskan perasaan saya terhadap anak pertama saya yang wanita tadi kepada anak saya yang laki-laki yang kedua. Saya melihat di situ, oh peran Tuhan sangat besar ternyata. Kami padahal tidak ada merancangkan kami ingin punya anak laki-laki atau perempuan. Bahkan dalam diri saya berharap punya anak perempuan saja, gitu ya. Karena pikiran saya dalam satu sisi saya ingin melihat sosok anak saya yang lama yang meninggal, tapi Tuhan nggak mengizinkan itu. Dia ingin
anak saya yang kedua adalah individu yang berbeda. Anak saya yang kedua tidak boleh disamakan dengan yang pertama. Di situ saya merasakan ada pekerjaan Tuhan. Dan setelah anak saya lahir, nah, meskipun sesar, pada saat itu dia lahir dengan sehat. Ini adalah mujizat kedua yang saya rasakan. Anak saya sehat dan tidak ada penyakit bawaan apapun. Dia benar-benar anak yang lahir dengan sempurna, sehat. Dalam beraktivitas, segala sesuatu, tumbuh kembangnya semua sehat. Di situ kami sangat luar biasa memang, jamahan Tuhan terhadap hidup kami. Di tengah kami mengalami kesedihan, dan sebelum anak saya lahir, ayah saya juga sudah berpulang, meninggal. Jadi anak saya kedua saya lahir ini juga sebagai penghiburan bagi keluarga kami. Ayah saya meninggal ketika anak saya dalam kandungan berusia 2 bulan, dan itu pun merupakan pergumulan yang berat karena saya merasakan dalam hidup saya kehilangan 2 orang yang terkasihin. Pertama anak pertama saya, dan kedua adalah ayah saya. Dan itu benar-benar pukulan yang berat. Dan anak ketiga saya lahir ini sebagai anak yang benar-benar menghibur keluarga kami, yang memberikan penguatan kepada kami. Dengan canda tawanya, kesibukan kami mengurus, kami menjadi lebih kuat dalam menghadapi kesedihan. Bukan berarti kesedihan itu bisa dilupakan, tetapi menjadi lebih kuat, lebih bisa menerima keadaan hidup. Di sini saya melihat bahwa dalam hidup saya, salah satu yang bisa saya ceritakan adalah tentang kehadiran anak saya yang sebagai pengajaran bagi saya dan penguatan dalam menjalani kehidupan saya hari demi hari dalam kesedihan. Dan dari perjalanan ini saya juga belajar bahwa Tuhan selalu ada, bahkan di tengah-tengah kesedihan dan kesulitan terbesar sekalipun. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pasti memiliki maksud yang baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia ada selalu di dalam jalan dan hidup kita. Demikian kiranya kesaksian saya. Saya berharap melalui kesaksian saya yang singkat ini dan perjalanan hidup saya yang saya ceritakan, saudara-saudari sekalian juga bisa semakin dikuatkan dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.